Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ala dhurriyyatihi min ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Syurul muslimin jamaah salat subuh jamaah Ta'lim Al-Ihsan Masjid At-Taubah Rahmakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barik alaihi. Alhamdulillah, pagi hari ini hari Ahad mengawali di awal tahun baru Masehi 2022 atau tepatnya tanggal 2 Januari 2022 dan tanggal 28 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Guru kita, muallim kita, Mukarram dan Ustaz Haji Muharram Kurniawan dan cerita kita dan bersama memimpin sholat subuh kita dengan berjamaah. Kita lanjutkan dan kita sempurnakan ibadah pagi hari ini dengan mengikuti kajian taklim. Insyaallah tema pagi hari ini adalah pengertian ihsan. Dan alhamdulillah ini mengawali tahun kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, masih bisa melanjutkan aktivitas ibadah kita, baik ibadah ma'dhur maupun ghairu ma'dhur. Dan yang berikutnya kami berharap pada jamaah sekalian untuk kita istiqomah konsisten untuk ikut memakmurkan masjid kita, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kita. Baik jamaah sekalian, sebagai mukadimah atau mengawali pagi hari ini, kami serahkan kepada guru kita, muallim kita, Mukarram Ustaz Haji Muharram Kurniawan SPD. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus solihati ila yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Baik jamaah sekalian, tema taklim kita hari ini tentang ihsan, berasal kata dari hasuna, artinya berbuat baik. Bentuk masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-7 Allah berfirman, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Ya. Jadi kebaikan kita, ibadah kita buat diri kita sendiri, bukan buat Allah. Kita mengerjakan salat tidak menambah kemuliaan Allah. Kita bermaksiat juga tidak merendahkan keagungan Allah. Artinya kebaikan itu
kembali kepada kita. Ya. Kalau kita baik di masyarakat, di lingkungan, minimal kita disebut orang yang baik. Ya, akan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Jadi in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Ya. Dan jika engkau berbuat jahat, berbuat yang buruk, yang tidak baik, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi baik buruknya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah ya pada orang lain sebagaimana halnya Allah berbuat baik terhadapmu. Jadi kita memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita. Nggak boleh kita sewenang-wenang. Allah memberikan kita kebaikan yang luar biasa, fisik yang sempurna, ya, akal yang sempurna. Maka disuruh oleh Allah kita juga berbuat baik, ya, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Landasan sehari dari ihsan yang pertama adalah di dalam Al-Quran lebih kurang terdapat 166 ayat yang berbicara tentang ihsan. Beberapa diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, kalian sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah cinta. Pada hal yang kecil saja, jamaah sekalian. Ya. Diceritakan kisah yang populer bagaimana seorang mantan pelacur berbuat baik kecil aja, dia memberikan minum seekor anjing dari mati kehausan. Itu hadisnya sahih dalam bab taubat, ya, dari kitab Riyadhus Shalihin. Rasul menceritakan di tengah perjalanan taubatnya dia minum air karena kehausan di sebuah oasis sumur. Menjelang dia akan melanjutkan perjalanannya, ada anjing yang ingin minum tapi nggak bisa, lalu dia berikan lewat sepatunya. Setelah itu dia bersihkan sepatunya dari najis dan dia melanjutkan perjalanannya. Tengah perjalanan dia wafat. Kemudian Allah minta malaikat rahmat menjemput perempuan tadi ke dalam surganya. Malaikat bertanya, dia belum selama hidupnya orangnya ini maksiat, tukang zina, pelacur. Ya Rabb, iya, tapi dia sudah taubatan nasuha. Ya. Dan aku sudah menerima taubatnya. Dia baru taubat saja ya Rabb, kata malaikat, belum ngapa-ngapain. Kata Allah, tidak akan kau lihat di tengah perjalanan taubatnya dia berbuat kebaikan, menyelamatkan anjing dari mati kehausan, dan itu adalah sebuah amal saleh. Dan Allah memuliakan dia dengan rahmat Allah, masuk surga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang kebaikan. Hatta kebaikan-kebaikan yang kecil yang menurut kita barang itu hal yang sepele. Ya. Ini hal yang remeh. Tapi dengan yang sepele itu mungkin Allah mengangkat atau memuliakan kita. Ya. Kemudian di surah An-Nahl ayat 90 yang di setiap khutbah kedua ini khatib selalu baca. Perintah tentang ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Ini kalau khatib menerjemahkan luar biasa itu maknanya ihsan ini, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Jadi keadilan itu perintah Allah.
Sesungguhnya Allah merintah kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah meralang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Nah, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu taat mengambil pelajaran, ya. Jadi luar biasa, setiap Jumat itu diperintahkan para khotib membaca ayat ini, maka kadang-kadang nggak diterjemahkan, sayang ya. Kalau diresapi itu luar biasa maknanya. Ya. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil, hendaklah adil, ya, nggak berat sebelah, dan berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ya. Yang sekarang ini terjadi, ya, kita sedih, ya. Aparat dengan ustadz, dengan ulama, ini lagi diadu domba, ini nggak sadar gitu. Kemarin lagi ramai viral, ya, tokoh aparat, namanya bagus, Ahmad Fauzi, harus debat kusir di televisi dengan, kan malu kita. Yang berdebat namanya Ahmad Fauzi, yang didebat juga namanya bagus, bertemu orang dan tidak substantif. Sedih kita melihatnya, ya. Mungkin orang lain tepuk tangan aja begitu, ya. Padahal kalau duduk baik-baik kan lebih indah rasanya, berkomunikasi dari hati ke hati, nggak perlu mempertontonkan kita punya jabatan, punya power, punya pangkat. Bagaimanapun adalah saudara kita. Sekarang ini sedang centang perenang kita ini, ya, antar kita, nah, sudah mulai terasa. Yang kedua, yang ketiga di surah Al-Baqarah 83, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia husna, itu kata-kata yang baik. Nah, di dalam hadis tentang ihsan ini cukup populer, ya. Riwayat Imam Muslim, dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril, di mana saat itu menurut riwayat Umar bin Khattab, di tengah majelisnya Nabi begini, halaqahnya Nabi, kata Umar, tiba-tiba datang lelaki dengan rambut yang hitam pekat, gamis yang putih bersih, rapi. Orang ini kelihatannya orang asing, musafir, tapi nggak kelihatan kotor kan, kalau musafir kotor, kelihatannya deket-deket aja. Tapi diantara kami nggak ada yang mengenal orang ini. Artinya kayak kita lah, ya kan? Kalau orang asing atau bertamu, kita tahu orang ini bukan orang di kita nih, tapi kok kelihatannya pakaiannya rapi, bersih, bukan dari habis jalan jauh. Kalau jauh kan mungkin kotor, kusut, masai. Dan orang ini datang kepada jamaah acuh aja, memang nggak ada yang kenal, tapi dia kepada Rasul akrab. Memberi salam, duduk sampai lututnya beradu dengan lutut Nabi. Ada 3 pertanyaan lelaki asing tadi, ma huwal iman, apa itu iman? Kata Nabi, kata Umar Khattab, aneh dia yang nanya, dia yang benarkan. Karena Rasulullah menjawab, apa itu rukun iman? Kata dia, sodakta, engkau benar ya Muhammad. Wa ma huwal Islam, apa itu Islam? Nabi menjawab seperti yang tercantum kita pahami sebagai rukun Islam, dari syarat sampai haji. Sodakta, engkau benar. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Nah, inilah yang dijawab oleh Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak sanggup melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatmu. Jadi pertama, ihsan itu menghadirkan Allah dalam setiap ibadah kita. Sehingga dengan ihsan ini melahirkan kehusyuan, melahirkan sikap tadarru, anta abudallah ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Seperti kita zaman kita dulu sekolah Eptanas, ya. Nah, sekarang UN. Zaman kita Eptanas kan tegang tuh. Tiap kelas ada 2 pengawas, guru. Dan itu di rolling, guru dari sekolah kita ke sekolah lain supaya nggak saling kenal mengenal, supaya nggak ada kerjasama.
Ketika pengawas yang berkeliling melihat, memantau, maka peserta EPTA itu akan tenang, merasa diawasi, kehadirannya real, ya kan? Hendaklah kita begitu. Ya, ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika tidak, maka yakin Allah melihatmu. Allah melihat setiap perbuatan dan sikap kita. Kiraman katibin, ada CCTV Allah. Nah, kalau bahasa sekarang, Allah punya 2 CCTV, kiraman katibin. Itu malaikat raqib dan atid yang selalu merekam apa yang kita perbuat selama 24 jam. Seperti kisah yang luar biasa yang terjadi di masa Umar bin Khattab ketika Umar menguji seorang pemuda gembala dengan pura-pura membelinya. Kata si pemuda gembala dengan tegas, fa'inallah, di mana Allah? Bukan kalau menyaksikan transaksi kita Tuhan. Lebih baik rezeki saya rezeki pemuda gembala rendah hina di mata Tuhan, tetapi berkah di mata Allah, daripada menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada saya. Maka Umar pun memeluk pemuda tadi seraya berkata, di tengah padang pasir yang gersang ini masih ada iman yang tumbuh subur. Makanya kalau ihsan dihidupkan di tengah-tengah pejabat kita mungkin luar biasa ya, nggak perlu lagi KPK di tengah-tengah kita. Nah ini. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah menyatakan, innallaha kataba alaikumul ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya kalian berbuat ihsan dalam segala urusan. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Kalau engkau menyembelih, maka engkau membunuh, bunuhlah dengan baik dalam peperangan, ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzabhah. Jika engkau menyembelih maka sembelihlah dengan baik. Kata Nabi, sembelih itu dengan baik artinya dihadapkan ke kiblat. Pisau yang digunakan sudah diuji sangat tajam, nggak boleh dikira-kira, ya. Oh, di tempat kita itu ada yang nguji itu Ustadz Jamal namanya. Nah, di bagian nguji golok yang digunakan buat nyembelih kambing, sapi. Ukurannya itu katanya harus kalau motong kertas seperti motong silet, nah, udah terpotong gres, nah, seperti cutter dan silet, itu udah layak untuk sembelih kambing. Itu sangat tajam, jadi nggak boleh sampai berkali-kali. Bukan sunnahnya kalau sekali tarik sarafnya udah putus semua, jadi tidak menyakitkan dia, nggak menyiksa terlalu lama. Ya, itu disuruh ihsan dalam menyembelih kita. Kemudian ada 3 aspek pokok, ya, yang fundamental kita berbuat ihsan. Yang pertama, ihsan dalam beribadah. Ya. Kalau kita melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 waktu dengan sempurna tanpa qobliyah ba'diyah, sudah sah. Kita namanya hamba yang adil. Ya. Nggak pakai tahajud, nggak pakai duha, nggak apa-apa, itu kan sunnah. Sudah gugur kewajiban, sekedar menggugurkan kewajiban itu namanya adil. Kalau kurang dari itu zalim. Subuhnya nggak sholat, siangan. Zuhurnya lupa, kesibukan, asarnya kecapean misalnya. Itu Ramadan dikerjakan dengan baik, ya. Puasa dia nggak tarawih, nggak baca Quran, nggak sholat tahajud, ya. Habis Lebaran ya langsung aja biasa lagi makan minum, nggak ada puasa Syawal. Nggak apa-apa, itu sah saja, sudah adil, ya. Nah, yang dimaksud dengan ihsan ini, jamaah sekalian, dalam ibadah, sholat yang 5 waktu dikerjakan dengan sempurna, syarat rukunnya diperhatikan,
Kemudian dia iringi dengan rawatib, qobliyah ba'diyah nggak ditinggal. Ya, duhanya, tahajudnya dia jaga. Maka itulah yang disebut dengan ihsan. Puasa Ramadan dia kerjakan dengan sempurna. Kemudian dia tambah target-target yang lain. Dia punya target 3 kali hatam, sehari baca Quran 3 juz. Dia punya target tiap hari bersedekah, tiap tarawih dia selalu berinfak di kotak amal. Duhanya dia jaga. Setelah Syawal selesai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari nyambung 40 sitan, nambah 6 hari puasa Syawal. Maka itulah yang disebut dengan ihsan. Ilustrasi yang gampang jamaah sekalian, kalau kita lagi rehab rumah, nah, udah punya tukang, udah deal sama tukang, upahnya harian, kerja mulai jam 7 sampai jam 12, jam 12 isoma sampai jam 1, kerja lagi sampai jam 4 misalnya. Dan kita dapat ya kewajiban dia itu, hak dari kita dia dapatkan ya honor 200.000 sehari. Ada kopi, minuman dengan makanan ringan. Kalau makan sendiri aja karena kita nggak di rumah, ngerob. Udah deal tuh. Tukang yang pertama melaksanakan kontrak kerjanya, jam 7 datang kerja, jam 12 istirahat, pulang isoma, jam 1 kerja lagi, jam 4 pulang dia. Ya. Padahal masih agak berantakan tuh, habis dia kerja. Bang, ini tanggung nggak diberesin dulu. Maaf Bu, udah jam 4, saya pulang besok aja sekalian. Salah nggak dia? Enggak, sesuai kontrak kerja kan udah jam 4 pulang. Besok begitu lagi, Bang tanggung dikit nggak diaci sekalian. Aduh maaf Pak, udah jam 4 saya harus pulang. Pulang dia nggak salah. Begitu terus kerjanya. Tukang yang kedua kontraknya sama. Datang jam 7, jam 12 isoma, balik lagi jam 1, pulang jam 4 ya. Honornya 200.000 sebulan misalnya, dapat makan, minum, snack. Udah 4:30 dia masih ngaji Pak, tukang yang kedua nih. Mas belum pulang, saya nggak hitung lembur loh, udah 4:30. Maaf Pak, saya nggak mikir lemburan, ini tanggung dikit lagi, biar aja Pak, tenang aja. Minta kalau udah beres saya pamit pulang, begitu. Besoknya begitu juga, udah jam 4:30 masih lagi nyapu, beres-beres. Belum pulang Mas, biarin Pak, nggak enak dilihat Pak, sedikit biarin nih, udah beres, udah rapi kayaknya enak dilihat biar. Yang kedua begitu terus cara bekerjanya. Kira-kira jamaah sekalian, kalau proyek rehab rumah kita udah selesai, masih ada sisa uang di kantong kita. Yang kita kasih bonus tukang yang pertama apa tukang yang model kedua kira-kira. Nah itulah makna wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Makanya ada 3 tingkatan dalam beribadah. Yang pertama tingkatan takwa. Imtisalu awamiri wastinabu nawahihi. Melaksanakan yang Allah kerjakan, meninggalkan yang Allah, itulah orang yang bertakwa ya, dia menggugurkan kewajibannya. Yang kedua albir ya, laisal birra an wujuhakum, bukanlah sebuah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu. Ini lebih hebat lagi nih, albir. Bahkan dalam surah Ali Imran itu dalam sebuah doa kita berharap kematian kita bersama orang-orang yang berbuat albir, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Wa tawaffana ma'al abrar. Kita kepingin kematian kita bersama orang-orang yang baik dan di saat kita sedang berbuat kebaikan.
bukan sebaliknya, ya. Nah, yang ketiga tingkatan ibadah ihsan, yang sudah saya ilustrasikan bagaimana kita berbuat ihsan dalam beribadah. Ini yang terbaik. Ya wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, orang-orang yang berbuat ihsan adalah kategori orang-orang yang dicintai Allah. Yang berikutnya bagaimana kita berihsan dalam bermuamalah. Ya. Di surat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jari dzil qurba wa jaril junub wa sahibil janbi wa malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan segala sesuatu, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, ya. Orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Yang pertama dalam ayat ini adalah ihsan kepada orang tua setelah ihsan kepada Allah dalam beribadah tadi, ya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kita juga merasakan kebaikan orang tua kita tanpa diminta. Minimal kita berutang beberapa air dengan orang tua kita. Yang pertama, kita berhutang air ketubannya, ya. Bab kalau pecah ketuban duluan, bayi dalamnya bisa meninggal itu. Jadi 9 bulan kita berhutang air kehidupan orang tua kita. Dalam kandungan, jadi ada beberapa air yang menjadi hutang kita kepada orang tua yang mungkin gak terbayar. Yang kedua, air susunya. Nah, kalau sehari bapak-bapak kita minum ASI, yang punya bayi ngalamin, ya. Nah, saya nggak 4 anak semua walaupun istri kerja, tetap diupayakan nggak pakai susu. Hak ASI tetap diberikan. Kalau sehari seorang anak minum ASI-nya 500 cc mungkin, ya, kalau 24 jam setengah liter, ya kan? Maka dalam 2 tahun dia berhutang lebih kurang 300 liter ASI ibunya. Ya nggak terbayar itu. Ya. Jadi air susu ibu, setelah air ketuban dalam kandungan lahir masih kita berhutang air orang ibu kita, air ASI. Yang ketiga, air mata. Nah, air mata ibu ini tergambar dalam waktu kita haji dan umrah. Inna safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Bagaimana air mata seorang ibu menangis harus sendirian berjuang, yang setelah melahirkan anak atas perintah Allah ditinggalkan, kan begitu kisahnya. Dari Palestina dibawa ke Mekah. Sehingga Hajar bertanya, wahai kakanda, mengapa saya ditinggalkan sendirian? Kami berdua sendirian di sini. Wahai kakanda, mengapa kami berdua dibiarkan di sini? Nah, kali ketiga Ibunda Hajar ngambil kesimpulan. Wahai kakanda, apakah atas perintah Allah kami ditinggalkan di sini? Ibrahim cuma ngangguk, pergi lagi, nggak tega. Nangis di padang pasir sendirian. Ya. Air mata ibu. Di saat kita sakit, ya kan? Di saat anaknya menderita, ibu. Makanya kalau seorang istri tiket surganya taat kepada suami, kalau suami tiket surganya berbakti pada ibunya. Makanya istri yang baik yang mendorong suaminya untuk lebih dekat dan menghormati ibunya. Gak boleh seorang istri sampai keluar kata-kata pilih saya atau ibumu. Nah, itu gak boleh. Ya.
Kalau saya ditantang begitu, saya akan bilang, saya akan pilih ibu saya. Kalau kamu bisa jadi bekas istri kan, kalau ibu nggak ada bekas. Kenapa? Ada hutang yang tidak terbayarkan. Makanya penghormatan suami pada ibunya, ya, surganya suami pada ibunya, surganya istri pada suaminya. Jadi istri yang baik yang mendorong supaya suaminya taat. Ya, air mata ibu yang melahirkan, menahan sakit saat melahirkan itu air mata ibu, ya. Ya kalau kita mungkin ngalamin ya, saya 4 anak semua saya dampingin lahirnya, jadi tahu bagaimana penderitaan seorang ibu melahirkan anak. Setelah melahirkan, apa kering air matanya? Enggak, sepanjang hidupnya kalau anak punya masalah, yang pertama nangis pasti seorang ibu. Terlepas masalahnya salah atau betul itu anak kan, itu ibu nangis dia. Walau mungkin di depan dia tegar nggak menampilkan, begitu kita pulang nangis dia. Ya Allah, kenapa anak saya jadi begini ya? Air mata. Yang berikutnya air keringat, ya perjuangan, pengorbanan. Kadang-kadang dia rela menahan lapar, seperti Bunda Haja tadi, air keringat. Dari sofa Marwah bolak-balik, saya bisa menahan lapar, tapi kalau anak kelaparan mana bisa tahan? Saya bisa menahan haus, tapi kalau anak hausan mana bisa tahan? Saya bisa bertahan untuk menderita, tapi kalau anak dalam penderitaan saya mana bisa tahan? Air keringat seorang ibu yang luar biasa. Makanya penghargaan Allah kepada ibu sampai diabadikan dalam ritual haji dan umroh. Bahkan berkata ah saja sudah kategori dosa besar. Wala taqul lahum uff. Jangan kalian sekali-kali berkata ibu ini kampungan, ibu nora, ibu mah, saja dosa besar. Apalagi sampai mencaci makinya, memutus silaturahim, naudzubillah. Ada kisah menarik jamaah sekalian tentang ihsan kepada orang tua, khususnya ibu ini. Dulu tahun berapa ya? 79 kalau nggak salah ya. Setelah Bapak Hamengkubuwono jadi wakil presiden, masih ingat ceritanya Pak? Karena dulu keluarga saya langganan majalah Intisari ya, itu udah lama tuh. Intisari majalah bulanan. Biasanya di halaman-halaman suka ada sisipan ya, kisah-kisah nyata, kisah-kisah inspiratif gitu ya. Mungkin Bapak yang pernah ngalamin tuh, karena saya dulu keluarga saya langganan Intisari tuh Bapak saya tuh. Ya suka rajin baca. Ada kisah yang menarik di situ. Ketika Hamengkubuwono waktu itu menjadi wapresnya Pak Harto ya, tahun berapa itu? Nggak diminta Pak Harto untuk jadi wapres yang kedua kali, nggak mau karena ingin kembali ke Mangkunegara, ke istana ngurus rakyat Jogja, pulang nggak lagi berkenan, cukup 1 periode saja mendampingi Pak Harto. Nah setelah itu orang pada, mungkin Bapak ingat yang tahun itu udah pada kuliah, saya masih SD, tapi saya dulu suka baca tuh. Ya. Para pengamat penganalisa setelah Pak Hamengkubuwono ini siapa kira-kira, kalau presiden waktu itu udah pasti Pak Harto, udah nggak ada tawar-nawar kan, sudah nggak perlu pakai ragu. Siapa wakilnya setelah Pak Hamengkubuwono nggak mau lagi ini? Ya. Ada yang menganalisa kalau nggak militer, yang kedua Jawa, ya kan begitu harusnya. Karena yang kedua sebelumnya ke Pak Hamengkubuwono kan, seorang sultan raja Jawa. Para pengamat menganalisa nih, setelah mundur ini mungkin wakilnya pengganti Pak Hamengkubuwono adalah tadi kalau nggak dari kalangan militer ya, atau orang Jawa. Nah di luar dugaan ternyata Pak Harto memilih Haji Adam Malik, bukan militer, bukan orang Jawa, kan luar biasa tuh. Dia kan orang Padang, ya kan? Wah, singkat gitu. Tahun 79 sampai 83 masalah dia pres. Nah, Haji Adam Malik masih punya ibu namanya Siti Salamah. Jadi di Intisari itu ceritakan setelah Pak Adam Malik dipilih menjadi wapres, waktu masih gonjang-ganjing mencalonan di sebagai wapres, ada cerita begitu. Haji Adam Malik bukan Malik Kundang.
Dan ketika beliau jadi wapres itu terkenal kondusif keadaan. Terus ada apa, motonya beliau apa? Semua bisa diatur. Masih ingat Pak ya? Masih ingat, saya udah SD waktu itu ya, kelas 6 kalau nggak salah. Jadi semua bisa diatur, ya kan? Jika ada masalah dia begitu alah semua. Kalau Gus Dur dulu gitu aja kok repot ya. Dulu Adi Adamali punya motor begitu. Ada persoalan berat di kabinet, semua bisa diatur. Sehingga terkenal beliau itu dengan ungkapan semua bisa diatur. Ada nggak bisa diatur dengan baik kalau bisa komunikasi. Nah di Intisari ceritakan Adam Malik bukanlah Malik Kundang. Di mana ibunya itu Ibu Siti Salama pernah satu ketika minta kepengen, ya namanya dari kampung, ibunya kepengen tahu kantor waktu beliau masih anggota DPR, ya. Maka dibawa ibunya itu ke kantor, ya. Dari Golkar saat itu nggak ada rasa malunya. Diperkenalkan teman-temannya, tolong teman, ini ibu saya kepengen tahu kantor saya. Ya. Mungkin kalau kita ngapain sih Bu? Nah, malu-maluin aja gitu ya. Tapi dengan bangga diantar ibunya tuh melihat kantor dia. Ya saya izin Pak, ini kantor ini teman-teman kerja saya. Semua setelah itu diantar pulang lagi. Dan itulah kemuliaannya Haji Adam Malik. Ya. Ternyata di tengah kehebatan dia sebagai diplomat anggota dewan, dia ada juga seorang anak yang luar biasa taat kepada ibunya. Ini salah satu contoh yang luar biasa, ya. Yang perlu menjadi perenungan kita. Kemudian yang kedua, ihsan kepada karib kerabat, ya. Jadi hendaklah kebaikan kita wabizil kurba itu yaitu orang yang punya hubungan darah, ya. Wabizil kurba, orang yang punya hubungan ya paman, adik, kakak, sepupu, itu wabizil kurba. Kebaikan kata Nabi, tetangga itu punya 3 hak. Ada orang yang haknya 1, tetangga yang haknya 2, tetangga yang haknya 3. Tetangga yang haknya 1, tetangga kita non muslim punya hak bertetangga. Oh dia punya kesulitan kita bantu, dia lagi ada kegiatan kita bantu, itu hak bertetangga. Yang kedua, tetangga haknya 2. Tetangga kita yang masih ada hubungan famili. Nah, tadi wabizil kurba. Ya. Maaf, yang kedua tetangga kita yang muslim. Nah, kita muslim itu 2 haknya. Hak bertetangga, hak berukhuwah. Yang ketiga tetangga kita yang masih ada hubungan darah. Saya punya adik tinggal di belakang rumah saya, itu haknya 3. Jadi kalau yang satu nih saya beliin bubur kacang hijau atau semangkok, tetangga yang muslim harusnya 2 mangkok. Kalau yang saudara harusnya 3 mangkok. Ada haknya 3 gitu kan. Ada tingkatan dalam Islam diajar. Jadi jangan kita dengan orang lain perlakuan kita seperti saudara, dengan saudara perlakuan kita kayak orang lain. Nah, itu nggak boleh. Harusnya dengan orang lain perlakuan kita seperti saudara, dengan saudara lebih baik perlakuan kita dari orang lain. Karena dia punya 3 hak. Ya. Dan adalah kebaikan itu yang merasakan keluarga dulu, jangan orang lain. Ada orang yang rezekinya banyak, semua orang, wah ini orang itu baik, orang itu sosial. Tapi saudaranya nggak merasakan itu. Ya, jadi harusnya kebaikan itu keluarga dulu merasakan. Ya. Kalau kita dapat rezeki berbagi dengan keluarga kita, kalau ada keluarga kita yang yatim, nah, utamakan keluarga kita yang yatim tadi. Wabizil kurba wal yatama, kemudian anak yatim. Ya. Ihsan kita kepada anak yatim.
Kalau memang kita mampu merawat mereka, kita angkat anak dia, walaupun nggak boleh pakai nama sambungan kita, nggak boleh binnya kita, itu nggak sah. Binnya kepada orang tuanya. Kan sebanyak orang adopsi anak dari bayi, ya supaya nggak ini dibuat di akte kelahirannya, ya kan? Nama misalnya Ahmad bin Fulan nama bapaknya, padahal dia punya orang tua kandung, anak angkat nggak boleh, dan anak angkat nggak punya hak waris itu kan. Baik kalau perempuan, kalau laki mungkin nggak masalah, nggak perlu saksi kan, nggak perlu wali. Kalau perempuan menjelang nikah harus jujur tuh bapak angkatnya. Kamu dulu saya angkat, bapakmu ada, atau kalau kamu anak yatim, bapakmu sudah meninggal, harus dicarikan ya walinya. Nggak boleh dia menikahkan anak yang diangkat, itu nggak sah nanti, dosa nanti. Kalau nggak sah berarti hubungannya tidak halal. Nah, ini berat, ya anak angkat. Ya boleh kita mengangkat anak, nggak jadi masalah. Rasul pun punya anak angkat untuk dirawat, dibesarkan. Wal yatama, berbuat baik pada anak yatim sampai terlantar mereka. Bahkan Nabi menggaransi ana wa kafil yatim hakazaini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang merawat, menyantuni anak yatim, nanti tempatnya di sini. Ya, sampai mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya sangat dekat kepada Rasulullah. Ya. Diurus. Wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Ini harus kita berbuat ihsan. Ya Rasulullah SAW dalam doanya selalu mengatakan Allahumma ahina miskinan wa abidna miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Ya. Jadi kita jangan minder kalau kita miskin, memang sudah qadarnya. Ya. Rasul berdoa. Jadi Nabi bukan orang miskin, tapi memang tidak mau kaya. Ya. Kalau kata Nabi, kalau aku mau, Allah udah menyiapkan Jabal Uhud. Di Mekah, di Madinah segitu gedenya, Jabal Uhud akan dijadikan emas untukku. Tapi aku tidak mau. Ya. Lebih senang hidup dalam keadaan bersahaja. Dan itu dibuktikan sampai wafatnya beliau sangat bersahaja, sederhana. Nah ini. Kemudian ihsan tadi kepada tetangga dekat dan teman sejawat. Ya, tangga dekat itu dalam arti dekat jaraknya. Dalam Islam itu tetangga dekat itu minimal 40 rumah. Nah, 40 rumah tetangga kita semua tuh. Ya. Tetangga jauh berjauh, atau wabizil qurba, tetangga dekat itu dalam arti juga dia tetangga tapi punya hak bersaudara. Tetangga yang masih saudara kita. Ya. Kemudian ihsan terhadap Ibnu Sabil, ya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bisa juga para musafir yang sedang belajar, ya, anak-anak kos, mahasiswa, itu kategori Ibnu Sabil. Ya. Kita muliakan mereka. Rasulullah SAW makanya Nabi di masjid itu setelah rumahnya ada ruangan yang sampai sekarang di Madinah itu nggak dibangun untuk selasar itu. Nah ruangan itu untuk menampung Ibnu Sabil. Jadi Nabi orang yang kaya, itu puluhan yang ditanggung Nabi makannya. Jadi kalau ruangan, kalau nanti ke Madinah udah dibuka ya, dari Raudhah makam Rasulullah. Nah setelah itu ada ruangan segitu kosong. Itu biasanya dulu tempat Nabi menampung para Ibnu Sabil. Orang-orang yang ada di kota Mekah yang hijrah, nggak bawa apa-apa, dia miskin, bonek, ditampung oleh Nabi. Jadi ada penampungan. Jadi di zaman Nabi itu masjid bukan hanya buat beribadah, juga penampungan para musafir, Ibnu Sabil ditampung. Ya. Ya, maka mereka dijamin makan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya ihsan dalam ucapan dan sikap. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam, ya. Maka kadang-kadang sekarang ini di WA grup, sudahlah kalau udah nggak, mendingan saya diem aja udah kalau udah nggak nyaman. Ya, kadang-kadang dari WA itu bisa timbul pertengkaran, kan? Dia ngirim status yang dia juga boleh dapat sebetulnya, bukan pendapat dia. Tapi status itu mungkin menyinggung, wah ini kayaknya gua disindir, balas lagi kan, berbalas WA. Ya, kayaknya kira-kira ini pantas nggak? Kalau kira-kira menimbulkan fitnah, nggak usah. Tiap yang kita terima kita teruskan. Tidak semua yang kita dengar harus kita sampaikan. Ya. Dan kadang kita kepengen semangat, tapi sesungguhnya kita sedang menyebarkan itu keburukan. Contoh kemarin, ada seorang Abu Janda, ingat nggak? Soal ketika rame seorang guru agama, ya bukan kiai lah, ya, yang melecehkan di Bandung kan rame tuh, belasan santrinya ada yang hamil, yang punya anak. Dia bikin konten tuh. Pertama perempuan pakai bikini di pantai kan. Saya tadi bilang, ternyata di Bali orang biasa begini, ambil ditunjukkan dia di depan si perempuan bikini duduk, nggak ada terjadi merkosaan. Tapi di pesantren yang tertutup terjadi merkosaan. Dan bodohnya kita memviralkan itu. Dia dapat rating. Yang kita kirim pertama apa? Perempuan pakai bikini. Pendapatnya nggak ada enak juga didengar. Yang sedang dilecehkan kita orang Islam. Saya bilang, saya agak marah. Saya bilang, Pak mohon maaf, yang begini wajib Bapak nggak sebar, dihapus. Kok kita bodoh banget ya, saya bilang. Dia kalah karena Abu Janda, dapat begitu kita marah, tapi dikirim ke semua grup. Bayang nggak Pak? Ya kan? Pendapat dia udah bikin kita sesat, tapi kita ikut ngirim, kan bodoh kita tuh. Kalau kita semua diem kan dia nggak akan jadi viral. Dan dia memang kaya dari hal begituan. Ini kadang-kadang kita merasa semangat nih biar benci, tapi tanpa sadar kita membesarkan dia tuh. Dikirim bilang, tolonglah dihapus yang begini jangan disebarluaskan. Yang untung Abu Janda, kita yang bodoh. Dia kan gambarnya perempuan pakai bikini di pantai. Setelah itu dia ceramah dengan kayak dia. Waduh. Ternyata yang syariahkan otak kita dulu, jilbabkan otak kita, jangan hati kita, jangan macam-macam. Dia benar sendiri. Dan yang bodoh kita men-share juga di semua grup. Aduh, saya bilang, mohon maaf yang begitu, tolonglah kita koreksi diri, jangan kita merasa ini sangat bagus dia orang, ya buat apa, saya bilang. Pertama gambarnya udah gambar perempuan pakai bikini, kedua kata-katanya kok kita nyebaran yang orang nyakitin kata-kata kita kan, bodoh betul itu. Ini biar viral. Nah kalau viral kan yang untung dia, dapat duit dari YouTube. Kita cuma dapat kesel. Ini kadang-kadang inilah kita, ya umat Islam semangat jihad tapi diakalin orang. Oleh karena mari kita harus cerdas juga hal yang begini. Ada yang perlu kita, atau ketika rame Natal kemarin Kiai Maruf Amin dipakein baju Sinterklas, ya kan? Saya bilang apapun beliau ada ulama kita, baik buruk itu guru kita, harusnya kita jaga, jangan disebarkan, saya bilang. Ya. Persoalan itu diedit ataupun tidak, yang begini harusnya jangan, saya bilang. Apapun beliau orang tua kita, ya. Beliau adalah ulama kita. Oh ramai di grup itu menjelang sebar. Kayak Maruf lagi mengucapkan selamat Natal, diedit pakai topi Sinterklas, pakai baju Sinterklas. Udahlah kasihan, saya bilang. Apapun beliau adalah orang tua kita, ulama kita, jaga marwahnya. Jangan merasa ini kesalahan disebarkan di semua grup. Wah inilah di era media sosial ini, ya bisa baik bisa buruk. Maka kata kuncinya kita harus selektif. Tidak semua yang kita dengar kita harus sebarkan di grup. Mungkin cukup kita yang tak cukup kita hapus. Kita jangan menjadi pendukung-pendukung yang akhirnya merusak ukhuwah di antara kita. Ini barangkali jamaah sekalian saya sampaikan tentang kajian kita tentang ihsan yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik sekalian, biasa kita jawab bertanya ada lagi juga rehat. Silakan Pak Raden. Dah paham semua ya.
Udah paham semua ya. Udah awal tahun. Ngewakilin aja daripada nggak ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadi itu Pak Ustadz yang tentang orang tua, apakah yang memang kita lakukan sehari-hari apapun yang selama hidup ini, apakah nanti akan berimbas terhadap anak kita? Ya. Maksudnya Tuh. contohnya misalkan begini, orang tua saya tuh dari dulu kalau di rumah tuh suka tadi itu mungkin menampung apa Ibnu Sabir yang segala macam. Ya. Bagus itu. Misalkan dulu tuh ada orang yang kuliah segala macam yang kos-kosan di Dibiayai. rumah tuh bebas. Jadi mau makan mau apapun mau tidur silakan bebas. Jadi merasakan bahwa saya sendiri kalau memang kemanapun waktu bujangan gitu ya, mau apapun, mau makan, mau apapun tidak susah. Jadi merasakan mau nginep dimanapun kayaknya kok tidak susah. Apakah memang itu Iya. dari Imbas orang dari tua gitu ya? betul. Iya. Kan tadi jelas ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu buat dirimu sendiri. Ya. Orang tua kita punya kebiasaan baik, dia menghidupkan sunnah Rasulullah. Seperti Nabi kerjakan, Nabi menampung sabilillah, pelajar-pelajar yang terjadi. Kebaikan itu kita rasakan juga. Mohon maaf, bukan hanya itu ya. Saya punya jamaah umroh Pak, yang berkali-kali dia mengumrohkan orang. Seorang ibu-ibu ya, dari Lampung. Aslinya Lampung, dia di situ tinggal di BSD di dekat. Ntar sopirnya, ntar karyawannya, nanti pokoknya ada aja hampir setahun tuh 3-4 kali dia berangkatkan orang. Dia bilang ibu banyak duit, enggak juga saat, ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya merasa dulu, rupanya dia dulu pegawai kecil, suaminya baru jadi pegawai negeri, tinggal di rumah petak, baru berumah tangga. Tapi dia rajin ini, ibu ini, sambil dagang, terus sholatnya nggak ditinggal. Yang punya rumah petak itu terkesan, diajak umroh Pak, orang solehan, orang baik. Kita izin sama suaminya dikasih, nggak apa-apa kalau gua ajak. Jangan kita bilang, dia berjanji kalau saya nanti banyak duit, saya akan umrohkan banyak orang. Itu kebaikan kan. Jadi kebaikan orang tuh berimbas. Bayangkan sepanjang dia umrohkan orang, kebaikan itu kan yang hajikan umrohkan dia pertama itu dapat pahalanya itu. Mungkin si ibu haji yang ngajak dia itu juga nggak berpikir begitu. Cuman lihat nih ibu ini orang pegawai kecil, di rumah ngontrak, dia tapi bantu suami dagang, tapi juga kelihatan ngaji ikut, sholatnya bagus. Dia aja yang punya rumah itu, dia tinggal di rumah petak di Jakartanya. Itu Bu Haji orang baik banget Pak, saya diajak umroh sama dia. Lah saya bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Dan itu tertanam di dia. Sekarang dia pengusaha itu, nugget ya. Dikenal lah, dia punya besar perusahaannya itu. Nah, akhirnya dia umrohkan banyak orang. Jadi kebaikan itu akan menularkan kebaikannya begitu semua. Atau barangkali kebaikan yang kita perbuat juga akan dirasakan oleh anak cucu kita. Jadi jangan ragu berbuat baik. Jangan juga minta balasan. Mungkin kebaikan kita nanti bukan kita yang rasakan, tapi mungkin anak cucu kita yang mendapatkan kebaikannya. Ya, sama seperti itu. Jadi itulah makna ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu balik kepada dirimu. Dalam arti diri kita, mungkin juga anak cucu kita. Jadi makanya sekecil apapun kebaikan kita jaga. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat atas kebaikan kecil yang kita kerjakan. Nah, kejelekan kalau belum bisa hilang, sedikit-sedikit kita hindarkan. Khawatir Allah mengangkat dalam keburukan yang kita kerjakan. Itu Pak. Alhamdulillah. Sekalian ada satu apa yang pertama bagi saya alhamdulillah juga tadi jawab langsung kita alhamdulillah cukup memuaskan dan untuk menyempurnakan partisipasi hari ini kira-kira berkenan untuk memimpin doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa alhamdu ya ma'bud.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minar afwan hisab. Allahumma iftah alaina babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal salamah wa babal rizki wa babal afiyah wal maghfirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala salam walhamdulillahi rabbil alamin.